Selamat datang di channel Diplomasi Bahasa. Di channel inilah Anda dapat belajar bahasa Spanyol secara gratis dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nah, dalam pelajaran ke-34 ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan preterite tense dalam bahasa Spanyol. Nah, saya ingatkan lagi ya bahwasanya di dalam bahasa Spanyol itu dikenal ada dua kata kerja bentuk lampau atau past tense, yaitu preterite tense dan imperfect tense. Nah, dalam video ini itu yang sudah dibahas itu adalah bentuk preterite tense. Nah, bentuk imperfect tense-nya itu nanti akan dibahas di video-video selanjutnya. Oke. Penggunaan yang pertama yaitu untuk mengekspresikan tindakan yang sudah selesai di masa lalu. Contohnya, nah, anoche ella cantó una canción, yang artinya adalah tadi malam dia sudah menyanyikan lagu. Nah, jadi preterite tense ini digunakan untuk mengekspresikan tindakan di masa lalu yang sudah selesai. Nah, ini kuncinya, sudah selesai di masa lalu. Nih, anoche, berarti kan dia itu menyanyinya itu sudah lalu, atau pas lah, di masa lalu, yaitu kapan? Tadi malam. Nah, jika kalimatnya seperti ini, maka harus menggunakan preterite tense. Kemudian contoh yang kedua, ayer yo estudié por 2 horas, yang artinya adalah kemarin aku sudah belajar selama 2 jam. Nah, ini kan sesuatunya tuh sudah terjadi kemarin gitu. Nah, apa yang sudah terjadi kemarin? Yaitu belajar selama 2 jam. Nah, jadi kalimat ini tuh mengekspresikan, kalimat ini itu mengekspresikan tindakan yang sudah selesai di masa lampau. Nah, kedua contoh ini. Jadi, jika kita ingin mengekspresikan tindakan yang sudah selesai di masa lampau, maka kita harus menggunakan preterite tense. Oke, dapat dipahami ya sampai di sini. Oke, sebelum dilanjut, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Oke, kita lanjut. Nah, penggunaan yang kedua itu adalah untuk mengekspresikan serangkaian tindakan yang sudah selesai di masa lampau. Jadi, kuncinya adalah serangkaian tindakan yang sudah selesai di masa lampau. Jadi, intinya penggunaan dari preterite tense itu adalah untuk segala sesuatu atau tindakan yang sudah selesai di masa lampau. Contohnya, anoche en la fiesta bailamos, cantamos, y hablamos. Nah, kita lihat di sini. Ini kan menyatakan serangkaian tindakan, ya kan? Tindakannya itu apa? Yaitu bailamos, menari, cantamos, menyanyi, dan hablamos, ngobrol-ngobrol. Nah, ini kan serangkaian tindakan tapi dilakukan pada masa lampau, yaitu tadi malam. Dan hal ini sudah terjadi. Sudah pasti terjadi ya, karena lakukan di masa lampau. Nah, dan ini sudah selesai gitu. Nah, bailamos, cantamos, hablamos gitu kan. Nah, jadi kalimat ini harus menggunakan preterite tense. Kemudian yang kedua, el domingo pasado ellos corrieron en el maratón, descansaron y comeron. Nah, kita lihat di sini. Ini juga mengekspresikan serangkaian tindakan. Apa tindakannya? Yaitu berlari, corrieron, kemudian descansaron, beristirahat, dan kemudian comieron, yaitu makan. Jadi ini adalah serangkaian tindakan di masa lampau yang sudah selesai dilakukan. Nah, tapi di masa
lampau. Nah, ini apa masa lampaunya itu ya? El domingo, pasado. Nah, ini yaitu minggu lalu. Jadi kalimat ini kedua contoh di sini harus menggunakan preterite tense karena dia mengekspresikan serangkaian tindakan yang sudah selesai di masa lampau. Oke, sampai di sini dapat dipahami ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengekspresikan keadaan masa lalu yang tidak ada efeknya saat ini. Nah, kuncinya adalah keadaan masa lalu yang tidak ada efeknya saat ini. Nah, itu kuncinya ya. Contohnya, me sentí bien la semana pasada, pero me siento mal hoy. Nah, kalimat ini menceritakan bahwasanya minggu lalu itu saya merasa sehat, tetapi hari ini saya merasa tidak enak badan. Nah, ini kan kalimat ini tuh mengekspresikan bahwasanya keadaan masa lalu tuh dia tuh sehat, tapi saat ini tuh dia tidak enak badan. Jadi ini nih merupakan kalimat yang mengekspresikan keadaan masa lalu yang tidak ada efeknya saat ini. Nah, dapat dimengerti ya? Jadi masa lalu dia sehat, tapi saat ini dia tidak enak badan. Maka dia harus menggunakan preterite tense. Mana preterite tense-nya? Nah ini, me senti. Karena apa ya? Karena la semana pasada. Kalau yang ini kan dia menggunakan present tense karena saat ini gitu. Nah, tapi untuk yang masa lampaunya itu, la semana pasada ini, yang minggu lalu artinya, itu harus menggunakan preterite tense. Oke, dapat dipahami? Jadi kalimat ini intinya adalah mengekspresikan keadaan masa lalu yang tidak ada efeknya saat ini. Kemudian yang kedua adalah, nah ini dalam bentuk pertanyaan ya. Te sentiste mal la semana pasada? Apakah kamu merasa sakit minggu lalu? Nah, ini maksudnya ini adalah minggu lalu apakah kamu itu sakit, tapi saat ini tuh keadaannya itu sudah sehat. Karena kan ini nih artinya adalah menanyakan keadaan kita di masa lalu yang mana di masa lalu itu keadaan kita itu sakit, tapi sekarang ini keadaan sekarang ini sudah sehat. Nah, sehingga kalimat ini tuh menggunakan preterite tense. Karena apa? Karena mengekspresikan keadaan masa lalu yang tidak ada efeknya saat ini. Nah, ini kan sakit itu kan terjadinya di masa lalu, tapi sekarang sudah sehat. Nah, tapi ini kalimatnya ini berbentuk pertanyaan. Oke, dapat dipahami ya? Nah, kemudian kita dapat menggunakan keterangan waktu yang bisa digunakan dalam kalimat preterite tense. Nah, apa saja itu keterangan waktu yang bisa digunakan dalam kalimat preterite tense? Kita lihat di sini. Nah, ada anoche, tadi malam, kemudian ayer, yang artinya adalah kemarin, kemudian el mes pasado, yang artinya adalah bulan lalu, kemudian ada ante ayer, yang artinya adalah sehari sebelumnya, kemudian ada lagi keterangan waktu hace 2 días, yang artinya adalah 2 hari lalu, kemudian ada juga la semana pasada, yang artinya adalah minggu lalu, kemudian ada juga el año pasado, yang artinya adalah tahun lalu. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata kerja beraturan imperfect tense yang berakhiran AR dalam bahasa Spanyol. Nah, ini. Jadi di dalam bahasa Spanyol itu kan ada dua, preterite tense dan imperfect tense untuk kata kerja masa lampau. Nah, yang preterite tense kan sudah selesai. Nah, untuk kedepannya ini saya akan membahas tentang imperfect tense. Nah, ini juga menarik dan bagi kalian yang ingin mempelajari bahasa Spanyol secara mendalam harus melihat video ini. Oke? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, komen, dan share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.